Kali ini kita pilih kartu, temanya adalah siapa yang akan datang lagi di kehidupan kamu dan bawa pelajaran apa. Jadi pilih kartu kali ini disesuaikan dengan Venus retrograde pada tanggal 22 Juli 2023 sampai awal September nanti. Tapi aku mau reminder bahwa ini readingan timeless ya, jadi bisa kalian lihat kapan saja, tidak harus saat Venus lagi retrograde. Oke, kita bicara energi di sini. So guys, pilihannya ada tiga. Pal satu ada Green Aventurin. Ini fungsinya adalah untuk keberlimpahan. Untuk keberlimpahan itu maksudnya di dalam diri ya, bukan hanya soal money. Tapi the richness inside of you. Ini juga berarti healing heart chakra ya. Di sini ada tekstur seperti ombak gitu di kristalnya. Lalu pile 2 ini ada honey yellow calcite, ini untuk menyeimbangkan your emotional supaya nggak terlalu ekstrim ups and down-nya. Jadi kamu ada di tengah-tengah seperti itu, lebih clear, lebih seimbang emotional side kamu. Ini untuk solar plexus chakra. Oke. Ini untuk pal 2. Lalu pal 3 kita ada rose quartz. Nah, rose quartz di sini untuk membantu menyembuhkan juga sih sebenarnya, lebih soften your heart ya, lebih melembutkan hati, lebih feminine. Oke. So guys, buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku, emailnya sudah ada di description box. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Kita bisa langsung mulai dari pal nomor 1. Halo guys, buat kalian yang pilih Green Aventurin, readingan kita dibagi jadi 5 part. Yang pertama adalah siapa yang akan datang di kehidupan kamu. Ini bisa romance, bisa keluarga, atau platonic, friendship, best friend, siapapun. Karena Venus itu kan planet soal relationship, oke? Lalu part nomor 2, apa intensinya dia ke kamu? Untuk datang lagi itu apa sih intensinya? Lalu bagian ketiga, apa yang dia mau ungkapkan kalau dia bisa? Yang keempat, pelajaran yang dibawa. Oke, jadi dia datang, dipertemukan sama kamu, lalu pelajarannya apa? Lalu untuk yang terakhir, part kelima ini kita klarifikasi gimana sih ke depannya, koneksi kalian tuh ke depannya nanti gimana. Oke, kita lihat ya. Dari siapa yang akan datang lagi. Oke, you are on the right path. Keep doing what you're doing because it's working. Semesta nggak kasih terang-terangan siapa yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Karena pada dasarnya kamu sudah berada di jalur yang tepat. So, ini sebenarnya surprise dari semesta. Cuman kita lihat dari tarot. Jadi, kita lihat cabang-cabang. Mungkin kita bisa tarik ciri-ciri orang yang datang ke kamu ini seperti apa dan siapa. Oke, kita lihat. Wow. Seperti yang tadi aku udah bilang, semesta nggak kasih tahu kamu secara terang-terangan. This is secret ya. High Priestess. Lalu ada Ace of Cups. Siapapun orang ini memberikan suatu kunci arahan hidup. Entah kamu sadar atau tidak, atau entah orang itu sadar atau tidak. Oke, intinya ada jawaban yang datang, dan jawaban ini cukup memuaskan hati kamu. Ini bisa soal apa saja ya, relationship apa saja. Mungkin ini juga bisa soal relationship about you and yourself. Oke, hubungan antara kamu dengan diri kamu sendiri. Kamu menemukan suatu clarity, menemukan suatu jawaban, secret, atau truth yang kamu buka, yang tidak kamu sangka-sangka. Selama ini mungkin kamu muter-muter terus, tapi ada jawaban, ada solusi, ada
berkah lah ya dari semesta, supaya onion yang kamu punya itu dikupas lebih dalam lagi, sehingga kamu lebih memahami your true self. Ini juga bisa jadi bahwa the priestess ini adalah seorang mentor, seorang yang bisa ngebantuin kamu keluar dari apa yang sekarang kamu pusingkan. Kayak misalnya kamu lagi muter-muter gitu kan ya, kamu tidak yakin bahwa kamu ini sudah benar belum sih karirnya, atau kamu ini sudah berada di jalur yang tepat belum sih gitu. Kayak kamu bertanya-tanya sama diri kamu sendiri. Jadi lebih ke konflik batin. Nah, konflik batin ini bisa jadi karena kamu terlalu banyak menyerap informasi yang gak penting. Dan itu secara gratis, secara cuma-cuma, kamu tidak dibimbing langsung. Kan beda ya, kalau misalnya kamu dibimbing langsung oleh seorang mentor, coach, kamu tuh beneran dilihat dari apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan pada saat ini. Jadi fokus kamu ya pada saat ini. Masalah yang pada saat ini, jadi nggak ke belakang, nggak ke depan terlalu jauh gitu, nggak terlalu ekstrim. Itu fungsinya kita ngobrol, kita konsultasi dengan seorang mentor secara personal. Ini buat kamu yang eager to learn, mau mengembangkan diri kamu. Okay. So, kalau kamu terpanggil untuk personal consultation with me, silahkan. I will help you throughout your journey. Saya tidak mengkontrol kamu, kamu harus paham dulu kamu maunya apa. Lalu aku bantu kamu dari personal consultation itu, kamu didekatkan oleh goals inti kamu, oleh needs-nya kamu. Mungkin ada hal yang kamu belum pahami, ya. Apa yang kamu ingini belum kamu capai, belum kamu dapatkan. Ada suatu hal yang harus kamu pelajari. Nah, ini halnya bisa kita lihat dari personal consultation, karena kalian semua beda ya, masalahnya, experience-nya, kalian lagi ngalamin apa sekarang, itu beda-beda. Okay? Ini general reading, nggak bakal pas buat kalian semua. Kita lihat sekarang apa sih intensinya ya. Intensi di sini adalah kalau ini keluarga atau sosok di masa lalu yang datang dalam kehidupan kamu, intensi dia apa sih? Wow. Competition, clever, look over your shoulder. Kita lihat dari tarotnya. Who is this person? Oke. Ini pesan yang beda ya. Apa intensinya? Ini ada beda part ya. Kayak aku ngerasa ini energi yang berbeda. Ini dari kantor atau dari kerjaannya kamu. Oke, coworker lah, rekan kerja. Mungkin ini juga bisa soal isu. Kamu pernah ke-trigger sama rekan kerja kamu, atau rekan kerja yang dia sebenarnya suka sama orang yang kamu suka. Jadi kalian berdua menyukai orang yang sama. Ini pesan spesifik aja sih, nggak buat semua orang. Tapi ada di lingkungan pekerjaan kamu yang memang dia iri sama kamu, atau mungkin bukan iri, kamu nggak jelas ini niatnya apa sih, intensinya apa sih gitu. Oke, karena masih setengah-setengah. Oke, jadi kalau ini bukan sesama perempuan, maksudnya sesama gender ya, ini bisa jadi soal yang kamu kira itu calon jodoh kamu ya, artinya kalian yang nonton di sini mempertanyakan seseorang, lawan gendernya kalian, dan seseorang ini niatnya apa sih sama kamu, apakah dia mau ngedeketin kamu as romantic atau platonik atau just friendship. Nah, kamu sedang menanyakan hal ini, kayak ada suatu hal yang kamu bingungin. Nah, karena di sini kartu yang keluar adalah competition, orang ini gak ada niat romance. Oke, jadi kalau kamu sudah mulai menyukai orang ini, dari kartu ini kita bisa lihat bahwa orang ini gak ada niat romance sama sekali kamu. Oke. Tapi disesuaikan ya dengan cerita kamu. Kita lihat lagi.
Four of Pentacles. Oke, dari three naik ke Four of Pentacles. Ini spesifik orang yang sedang kamu tanyakan. Kamu melihat action dia setengah-setengah. Dan memang bener gitu loh. Kayak ada energi yang stuck yang membuat dia tidak approach kamu terlalu jauh. Oke. Dan orang ini ada di lingkungan kerjaan kamu atau komunitasnya kamu. Dan bahayanya lagi kalau misalnya kamu sudah punya rasa dengan orang ini. Yang sebenarnya orang ini tidak looking for relationship. Bawahnya ada Five of Wands, competition. Dan the snake di sini juga kartunya soal competition. Oke, so energinya sinkron ya. Ini bisa jadi soal your past enemy, bukan romantis. Oke, jadi mungkin dia pernah sekelompok sama kamu, pernah berpartner sama kamu, tapi ada suatu isu yang naik lagi. Mungkin bukan orang itu yang datang ke dalam kehidupan kamu, tapi isunya naik lagi dan kamu ke-trigger lagi. Artinya belum sembuh sepenuhnya. Oke. Kita lihat apa yang mau dia ungkapkan jika bisa. Ini dari higher self-nya dia ya. Just being near you is intoxicating. Guys, ini energi codependency. Hati-hati kalau kamu flashback lagi ke masa lalu, kamu mungkin pernah dimanfaatkan oleh orang ini, mungkin secara energi. Dari luar sih nggak kelihatan. Dari luar sih kamu terlihatnya sama orang ini biasa-biasa saja. Tapi hati-hati kalau kamu kasih free ya semua energi kamu, semua value diri kamu kasih semuanya ke mereka, well, ya gampang banget gitu loh orang bisa manfaatin kamu. Gampang banget kamu tumbangnya. Oke. Karena dia ngeliat kamu memang orangnya baik, kamu masih tetap kind sama mereka. Ya, tapi hati-hati kalau kamu nggak memahami boundaries yang sehat, isu yang ada di masa lalu bisa balik lagi. Kita lihat dari tarotnya. Emperor and Judgment. Wow. This is double major arcana. Emperor. Seorang yang controlling. Mungkin bos kamu atau partner kerja yang secara energi dia main games. Okay. Dia ada unsur politik. Politik di sini bukan government ya, bukan pemerintahan, tapi caranya dia berstrategi itu sangat politik. Ada masalah ego di sini. Dan judgment di sini ini sign from universe karena kamu dibangunin itu gak cuma sekali gitu loh. Nah kalau kamu masih ngeyel, masih mau membuka lebar-lebar batasan kamu sama orang ini, dan kamu masih belum paham gimana caranya membuat boundaries yang sehat, ya isu ini akan muncul lagi dan kamu akan dibangunin lebih lebih gambarannya lebih keras. Okay. So apa yang sudah benar ini dikonfirmasi bahwa you are on the right path sekarang ini. So kalau kamu udah ada di jalan yang tepat tapi kamu masih kayak tergoda untuk mendengarkan kanan kiri kamu ya, lalu menurunkan value diri kamu, ya kamu akan diserang lagi gitu. Oke, jadi please be mindful, present di dalam diri kamu. Karena kalau misalnya memang dia belum berubah, bukan tanggung jawab kamu untuk menolong mereka. Mereka harus menolong dirinya mereka sendiri. Sama, kamu juga harus menolong diri kamu sendiri. Lalu ini pelajaran dari koneksi kalian. Terlepas kalian romance
atau platonik, atau keluarga, atau apapun itu ya. Ini pelajarannya. Participation. Participation. Kamu proaktif, tapi gimana caranya kamu tidak memberikan cuma-cuma apa yang kamu punya kalau orang ini masih ada di lingkungan kerjaannya kamu. Oke, so nomor 1, kebanyakan di sini bukan romance ya, tapi soal mengatur strategi, soal karir. Kita lihat participation. The lovers. Oke. The lovers di sini adalah about choices. Kamu yang memilih. Kamu memberikan energi kamu ke mereka lagi atau tidak. Kalau ini kamu yang partner kerja sekaligus kamu pernah menjalin hubungan romans dengan dia, hati-hati kalau dia balik lagi dan mulai merayu-rayu kamu. Oke, so be mindful. Ini kartu yang keluar The Snake, nggak main-main. Dan kamu dapat 2 major arcana. 4 major arcana, bayangin. Artinya ini udah sign dari semesta bahwa ini suatu hal yang major, inti. Nah, terserah ke kamu, kembali ke kamu belajar atau tidak. Karena sign ini nggak cuma sekali, udah diingatkan beberapa kali. Oke. Kedepannya koneksi kalian gimana? Oke. Yes, this is your soulmate. Ini untuk kalian yang sehat. Soulmate di sini adalah yang pertama-tama adalah diri kamu sendiri. Kamu yang merecognize jiwanya kamu. Sebelum orang lain ikut merecognize jiwanya kamu. So di sini kamu yang harus berubah dulu. Baru orang lain mau mengikuti atau tidak itu urusan nanti. Oke, urusan belakangan. Soulmate ini bukan berarti soal jodoh dan yang kamu nikahi, bukan soal itu ya. Tapi soulmate di sini bisa jadi soal partner. Kamu dipertemukan dengan orang ini memiliki tujuan agar kalian berdua itu sama-sama belajar. Ya, aku tidak terikat oleh label. Terserah kalian mau ngomongin karmik atau mau ngomongin apa, saya nggak peduli. Oke, soulmate di sini yang pasti kamu dipertemukan, ada alasannya, dan kamu harus belajar dari situ. Suka atau tidak suka. Dan kalau ada suatu kondisi yang memang kamu dipaksa untuk bersama orang ini, so, apa? Win-win solution, atau apa sih yang bisa menengahi kalian berdua? Jembatannya apa? Supaya kalian nggak fokus ke konfliknya. Meskipun kalian frenemies gitu kan ya, ada hal yang kalian tidak suka di pasangan kalian atau di partner kalian ini. Ada juga hal yang sebenarnya kamu suka dari partnernya kamu ini. Oke, jadi kamu harus objektif, gray, abu-abu, nggak hitam nggak putih, ada di tengah-tengah. Oke. Cuman kalau untuk romance, aku nggak ngerasa ini romance ya. Jadi partner kerja, partner in crime lah ya istilahnya. Kita lihat ya, soulmate ini kita lihat dari tarot ya. Hierophant. And 7 of Wands. Oke. Salah satu dari kalian masih ada yang mengharapkan hubungan romance. Tapi aku ngerasa di sini mungkin kamunya sih, bukan dianya. Dianya itu masih ketergantungan. Oke. Dia nggak tahu ini romance atau apa, dia masih nggak bisa nyebut, dia masih nggak bisa bilang bahwa ini tuh koneksi yang cinta-cintaan. Hierophant di sini sebenarnya kalau secara tradisional tarot itu kan artinya ya marriage gitu loh. Oke. Tapi karena diklarifikasi oleh 7 of Wands, this is about challenge, tantangan, dimana dia si orang itu harus
berdiri di atas kakinya dia sendiri. Oke. Jadi dia harus stand up for himself sebelum dia kuat di relationship. Oke, kalau kamu tanya aku, sebenarnya koneksi kalian ke depannya gimana sih? Untuk romance ya, aku nggak bisa sama orang ini. Kalau aku ya, kalau kamu tanya aku nggak bisa sama orang yang seperti ini. Oke, dan kamu juga harus melihat kedalaman diri kamu. Apakah kamu benar-benar siap dengan energinya orang ini, orang yang kamu tanyakan? Siap itu real ya, bukan ingin ya. Kalau ingin lapar mata doang gitu loh, sesaat. Tapi kalau di kulik lebih dalam, dikupas lebih dalam, atau secara pemikiran, kamu tahu sebenarnya masih ada yang belum kuat gitu. Oke, jadi nggak bisa kalau dipaksakan untuk nikah ya. Cuman terserah kamu, keputusan kembali lagi ke kamu. Karena di sini masih ada energi ketergantungan. Ada the snake, ada rayuan gombal tadi yang aku udah bilang ya. Ada challenge dimana dia harus selesaiin dulu isunya soal kedewasaan terutama. Jadi pelajaran yang kamu dapat ya untuk nomor 1 ini nggak jauh-jauh soal ketergantungan, attachment. So if you want to be single dulu untuk beberapa saat sambil kamu membuka option baru, well, itu pilihan yang tepat. Menurutku itu pilihan yang jauh lebih baik ya. Dan kamu lebih balance sama diri kamu, sama jalannya kamu, sama apa yang lagi kamu fokusin saat ini. Because you are already on the right path gitu loh. Gini ya, ini energi sendiri ini, energi single. Nah, mulai di sini, mulai di pertanyaan apa intensinya. Nah, ini udah kayak distract gitu loh energi ya. Kayak dia ya udah kayak datang dan tapi dia sendiri juga masih kayak nggak rela, masih nggak terima, ngerayu sana sini, tapi dia ada ketergantungan. Dia nggak bisa menyelesaikan isunya sendiri. Okay, so you are on the right path kalau kamu memilih diri kamu dulu. Okay, so guys, ini yang bisa aku kasih tahu ke kamu. Thank you nomor 1 buat kalian yang mau reading lebih detail lagi, digali lebih dalam lagi, lebih resonate lagi, silahkan kalian ambil personal consultation with me. Email sudah ada di description box. Thank you guys, see you on the next video. Bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, Honey Yellow Calcite, kita lihat. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang datang lagi? Oke, so disclaimer dulu bahwa Venus ini kan planet soal relationship dan hubungan itu kan tidak harus bersama pasangan, bersama your romantic partner gitu kan ya, tapi bisa jadi soal family, soal teman kerjanya kalian, pertemanan, friendship, segala macam. So kita lihat siapa yang datang lagi. Flowers. Working with flowers opens your heart and brings blessings to others through your life purpose. Seorang feminin, mungkin bisa teman kamu, tapi energinya di sini mother, energinya keibuan. Yang mungkin bisa jadi ibu kamu atau saudara perempuan kamu atau saudara sepupu. Aura orang ini, orang yang datang itu juga yellow. Atau dia senang pakaian atau pakai aksesoris yang ada unsur kuning gitu, yellow, dominan yellow. Favorit colorsnya yellow atau favorit bunganya warnanya kuning. Kita lihat dari tarot cabangnya ya, detailnya seperti apa sih, siapa yang datang ke kamu. Nah, oke. Ada the star.
Ini juga energinya feminin. Energinya Aquariusnya kenceng ya, energinya healing di sini. Mungkin saudara kamu ini energinya bisa nyembuhin orang-orang yang ada di sekitar kamu, atau kamu seneng aja tuh berada di energinya dia. Intuitif, futuristik, gak banyak omong, tapi actionnya berasa. Dia suka belajar dan dia suka ngajar orang. Kita lihat lagi siapa sih yang akan datang dalam kehidupan kamu. Five of Pentacles. Ada energi kesedihan di orang ini, atau kesendirian. Mungkin dia lagi butuh kamu atau kamu butuh dia. Oke, jadi energinya di sini saling membutuhkan. Atau kalau kamu merasa kamu yang butuh knowledge, berarti Five of Pentacles di sini adalah kamu yang butuh bantuan dari sosok perempuan ini. Dan kalau ini ibu kamu, perlu kamu tahu bahwa ibu kamu selalu mendoakan kamu. Mungkin kalau ngobrol sama kamu, gak banyak yang bisa dia ungkapkan ya. Si sosok ini merasa bahwa kamu gak bisa untuk diajak ngomong. Kayak ada energi ngestak, ketahan. Tapi yang merasanya sedih. Ada kata-kata yang tertahan kalau ngobrol secara langsung. Oke. Jadi dia kayak apa ya, selama ini kayak diam, dia hanya menyerahkan semuanya ke Tuhan, berdoa. Ya karena mau gimana kan, anak-anaknya sudah pada besar gitu. Ini kalau misalnya kita bicara soal ibu ya, sosok perempuan ini tuh sangat open. Kalau kamu mau datang cerita ke ibu kamu, sebenarnya si sosok ibu ini tuh open gitu loh. Cuman mungkin ada dari kamu di mana kamu tidak mau menyakiti ibu kamu, atau tidak mau memberikan beban. Ya tapi jangan sampai kamu kurang komunikasi sama sekali sehingga membuat khawatir si ibu kamu. Oke. Sedih sih energinya. Bottom of the deck ada Queen of Cups. This is about emotional ya. Kamu pilih Crystal Yellow Calcite. This is about emotional, ups and down. Dan emotional yang seimbang saat kamu bisa mengungkapkan tapi nggak drama. Kamu menyampaikan needs-nya kamu clear. Oke, di sini kamu juga kurang komunikasi masalahnya. Kamu nggak ngerti ini siapa, cuman ada energi keibuan, intinya seperti itu. Oke, kita lihat apa intensinya dia. Healthy choices, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, and being happier. Kalau ini ibu kamu pengen kamu memilih jalan hidup yang sehat, yang tepat. Yang tepat di sini subjektif ya, bisa tepat secara society atau tepat secara apa menurutnya ibu kamu, atau tepat secara menurutnya kamu sendiri gitu. Tapi healthy, yang namanya healthy artinya kan tidak over dan juga tidak kekurangan, artinya balance. Nah di sini karena tadi aku ngerasa energi yang ketahan, sedih, kalian berdua kurang komunikasi. Aku nggak ngerti masalah kalian apa sebenarnya. Kita lihat dari tarot.
Ten of Pentacles and Nine of Pentacles. Mungkin beberapa dari kalian ada yang memang terlalu sibuk di kerjaan atau terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Aku ngerasa ada kayak guilty feeling sih, entah di kamu atau di ibu kamu. Masing-masing pihak ini merasa tidak didengar satu sama lain. Aku rasa gitu ya. Kamunya kayak sometimes ada kayak apatis, dan padahal ibu kamu atau sosok perempuan ini support gitu, bangga sama kamu, meskipun dia nggak paham cara mengungkapkan ke kamu itu seperti apa. Dan dia mengagumi kamu atau selalu mendoakan kamu dari jauh. Oke, sekarang kita lihat ya, apa yang mau dia ungkapkan tapi belum bisa. Nah, ini berhubungan dengan komunikasi yang blocking itu tadi ya, soal emosional yang terlalu banyak sehingga kamu tuh terlalu banyak, too much gitu loh untuk hal yang disampaikan. Dan too much itu kan karena kamu tidak memahami needs kamu apa sih gitu loh. Kamu rasa kayak capek gitu loh, kayak capek gue harus cerita semuanya dari awal lagi. Gak perlu, kamu jelasin aja yang inti gitu loh. Oke, karena orang gak peduli kamu seberapa banyak kerjanya. Atau di sini mungkin kamu ada ketakutan untuk merasa dinilai tidak kerja. Tidak kerja di sini bukan kamu tidak memiliki pekerjaan ya, tapi dinilai kurang. Kamu kayak ada ketakutan kalau kamu dinilai kurang. Banyak dari kalian yang masih single tapi tidak fokus ke kehidupan percintaannya kalian. Dan mungkin sosok keibuan ini atau ibu kamu menanyakan hal simpel kayak sudah punya pacar belum, atau ada calon belum gitu untuk kamu bisa menikah. Sebenarnya needs-nya ibu kamu atau sosok ini hanya untuk sekedar menanyakan progresnya sampai mana atau doanya sudah dikabulkan belum ya oleh Tuhan. Nah, tapi kamu tuh udah kayak sampai mana-mana, udah ke-trigger. Kayak ada komunikasi yang gak nyampe gitu loh. Dotnya, titiknya. Needs-nya tidak tersampaikan. Yang satu ngambil jalur lain, dan yang satu ngambil ke tepian yang lain, jalur yang lain. Jadi kayak muter-muter, gak ada jembatan di tengahnya gitu loh, yang bisa mempertemukan. Oke, kita lihat ya, apa yang mau diungkapkan. I left you before you could leave me. Ada rasa takut menyakiti atau takut bersalah, tapi padahal ini egonya sendiri gitu loh. Takut menyakiti, tapi padahal dirinya dia sendiri yang belum sembuh gitu loh. Sakit itu dia ciptakan sendiri. Dia itu bisa sosokin atau kamunya. Oke. Empress ini juga soal keibuan, motherly. Three of Cups. Ada rasa karena mungkin kamu dibanding-bandingkan dengan saudara kamu yang lain atau adik-adik kamu. Mungkin kamu dibandingkan karena kamu yang belum nikah sendiri. Iya, tapi ini perasaan kamu doang sih. Oke, padahal sosok ini tidak menganggap kamu seperti itu. Nah, makanya kayak kamu tuh cenderung menaikkan status kamu, menaikkan kinerja kamu ya. Jadi status itu sebagai
sebagai value diri kamu. Kamu menggantungkan value ke status itu supaya kamu dilihat strong, supaya orang tidak meremehkan kamu. Tapi dalam diri kamu nggak kamu lihat. Jadi Three of Cups di sini aku merasa ada energi gosip, atau mungkin kamu dijauhi. Dijauhi itu bukan karena kamu yang tidak nikah atau karena kesalahan atau kecacatan kamu di masa lalu, oke? Tapi karena kamunya yang menolak, avoiding, sehingga orang itu bingung, lo tuh kenapa sih gitu? Lo tertutup banget. Kita tuh masih nerima lo apa adanya gitu. Lo just jadi diri lo sendiri aja, nggak masalah. Nah, tapi tuh kamu kayak hold your power dari statusmu gitu. Ya, kamu harus tanya sih sama diri kamu sendiri. Kalau status itu sudah gak ada ya, diambil sama Tuhan, terus kamu mau bersandar ke siapa lagi? Bersandar di sini bukan ketergantungan, bukan codependency, tapi tempat kamu untuk pulang. Siapa orang yang bisa menerima kamu lagi? Pelajaran dari koneksi kalian. Ordinary. Nah, orang tidak melihat status kamu. Orang melihat your ordinary, your authentic self, yang malah kamu tutup rapat-rapat. Jadi ya mungkin benar gitu apa yang aku omongin tadi, bahwa si ibu kamu atau sosok si perempuan ini susah ngajak ngobrol sama kamu karena kamu terlalu keras hatinya. Ya mungkin ibu kamu tidak sepintar kamu secara IQ, tapi kalau ngobrol itu kan kita bukan dari IQ. Kalau kita bisa ngobrol dan terbuka dengan siapapun itu bukan dari IQ. We connect with the heart. Kita connect dari hati. Hati lebih pintar daripada otak. Okay. Eight of Cups and Five of Cups. Kamu cenderung menarik diri. Karena kamu sendiri yang tidak siap. Padahal sebenarnya nggak ada yang niat buruk sih kalau lihat di sini. Ya, nggak ada yang mau nyakitin kamu juga. Ada rasa kamu nggak bebas mengungkapkan atau berekspresi. Ya jangan sampai kamu sudah melalui banyak hal tapi kamu tidak belajar apa-apa. I know this is harsh. Tapi terima dulu kenyataannya. Sudahkah kamu menyelami diri kamu? Sudahkah kamu mengenali diri kamu? Kamu nggak bisa untuk relationship sama orang kalau kamu aja selalu kabur gitu loh dari isu-isu kamu. Kedepannya koneksi kalian gimana? Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Nah, kalau kamu selalu kabur, misalnya momen ketemu dengan keluarga, momen makan, atau momen kita intim gitu kan ya sama orang-orang terdekat kita, tapi kamu selalu kabur karena mungkin nggak mau disinggung, nggak mau ditanyain soal kapan nikah atau kapan apapun lah ya, demanding dari mereka, kan sebenarnya kamu sendiri yang tahu gitu loh. Nggak perlu kamu kasih drama dari otak kamu, kasih bumbu dari otak kamu sendiri. Mungkin mereka maksudnya nggak untuk men-trigger kamu, untuk menjatuhkan kamu, enggak. Nah, kalau kamu lebih present, lebih enjoy, menikmati waktu sama mereka, sama keluarga kamu deh, itu dulu. Nah, mereka merasakan ada perubahan, ada terang dari kamu. Oke.
Queen of Pentacles. Ada energi menunggu untuk diundang atau menunggu untuk waktu yang tepat untuk minta maaf ke ibu kamu. No, ibu kamu saya rasa nggak meminta untuk kamu minta maaf ke dia, enggak, tapi untuk healthy, just being yourself. Jadi your authentic self. Karena selamanya sosok perempuan ini akan sayang sama kamu, akan melihat kamu itu the baby girl atau baby boy, anak kesayangan semuanya, terlepas status atau jabatannya apa. Oke. Ya, bottom of the deck-nya ada Chariot. This is about action. Action tidak harus soal material, tidak harus soal kerjaan, tapi action perubahan di dalam diri yang harus kamu mulai dari diri kamu sendiri. Oke, tanpa keterpaksaan. Thank you guys, see you next video. Bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 3 Rose Quartz, kita lihat siapa sih yang balik lagi ke dalam kehidupan kamu. Oke, jadi sebelum kita mulai, perlu kamu ketahui bahwa Venus itu kan planet soal relationship, oke? Dan relationship itu kan tidak harus bersama romantic partner, tapi bisa juga dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu, atau hubungan dengan diri kamu sendiri. Oke, kita lihat ya dari pertanyaan pertama. Siapakah yang akan datang lagi? Speaker, your life purpose involves your skills of oration. Orang yang ciri-cirinya ya, dia kalau ngomong nggak ditutupi, tapi dia bisa menempatkan diri. Dia mau ngomong apa dia udah tahu. Jadi speaker di sini ada energi kejujuran dan dia sangat dihormati di lingkungan pekerjaannya dia atau di komunitasnya dia. Dia ini mungkin ada yang passionnya mengajar atau berkomunikasi. Jadi komunikasi itu dengan gamblang tapi enak. Kamu nggak tahu ya ini siapa. Kamu yang bisa merasakan sosok seperti ini tuh siapa sih ya yang ada di dalam hidup kamu. Sekarang kita lihat dari tarotnya, kita lihat cabang-cabangnya supaya lebih detail. Siapakah orangnya? Oke. Wow. 2 of Cups and 10 of Cups. Pasangan kalian atau teman kalian, atau dulu kamu pernah berhubungan dengan orang ini dan dia akan datang lagi dalam kehidupan kamu. Aku lihatnya di sini niatnya baik sih sebenarnya. Dia mau bangun komunikasi, dia nggak mau memutuskan tali persaudaraan. Kita lihat ya, apa intensinya dia ke kamu. Wow. Cupid's arrow. Have faith. Love is coming. Surprise, invitation, or meeting hesitation. Wow. Banyak dari kalian yang dipropose, dilamar, atau ada yang nembak kamu. Atau kayak ada rasa excited gitu loh. Mungkin bukan menembak, tapi dia kontak kamu kayak ada rasa excited. Dan dia juga senang untuk approach kamu. Kayak dia nggak mau hubungan kamu dengan dia itu lepas gitu loh. Kayak dia mau membangun koneksi.
terlepas nanti kamu bakalan pacaran atau tidak sama orang ini. Oke, kita lihat dari tarotnya. Knight of Swords, ini energinya cukup cepat dan mengejutkan. Kamu bakalan nggak sangka-sangka orang yang datang. Ten of Wands. Oke, ini dari sisi kamu atau dari sisi dianya? Dia mau datang cepet, cuman dia nggak tahu kamu bakal menerima dia apa enggak. Atau dia berpikir bahwa jangan-jangan selama ini kamu sudah menutup hati kamu rapat-rapat. Aku nggak ngerti kamu punya masalah apa dengan orang ini, atau mungkin sebenarnya nggak ada masalah, cuman karena memang approach-nya dia yang ke belakang tuh kelamaan, jadi kamu kayak ogah-ogahan gitu loh untuk menerima dia lagi. Mungkin selama ini kalian hanya dating, belum pernah pacaran, cuman ya karena approach-nya dia yang kelamaan, tidak memberikan kamu komitmen. Nah itu kenapa dia tidak segera memberikan kamu komitmen? Kamu harus tanya ke dalam diri kamu sendiri. Oke, sekarang kita lihat apa yang mau dia ungkapkan kalau bisa. I wish I had treated you better. Nah, barusan tadi aku bilang approach-nya dia yang kelamaan, atau dia masih setengah-setengah, atau mungkin kamunya yang masih setengah-setengah. Setengah-setengah di sini bukan kamu yang ngejar dia ya. Ini kalau untuk kamu yang cewek, bukan kamu yang ngejar dia, tapi setengah-setengah di sini adalah mungkin kamu nggak sepenuhnya berada di diri kamu. Kamu tidak sepenuhnya merecognize diri kamu. Kamu kayak masih ada energi ngejar atau hal yang membuat dia merasa kurang yakin. Nah, kenapa? Hierophant and Ace of Wands. Wow. Sebenarnya kalau ini tuh positif ya, aku nggak ngerti. Ini kartu soal marriage gitu loh. Kayak dia attracted sama kamu pun juga tertarik gitu loh sama dia. Cuman kenapa? Aku pengen klarifikasi soal Ace of Wands. Knight of Pentacles. Iya, jalannya kelamaan. Approach-nya dia kelamaan. Atau dia masih pusing gitu loh soal karir, soal money. Gue approach lu seperti apa? Gimana kalau misalnya gue nggak ada duit gitu loh. Dia mikirnya kayak gitu. Nah, kamunya masih mau sama dia apa enggak ya itu terserah kamu ya. Cuman ini orang baik sih. Aku lihat di sini niatnya tulus. Dia mau open communication, mau memperbaiki lah hubungan kalian. Pelajaran dari koneksi kalian atau selama kalian putus kontak ini apa sih pelajarannya? Compromise. Nggak yakin 50-50. Kamu juga nggak yakin, masih 50-50. Kayak kompromis itu kayak iya nggak ya gitu, kayak ada hal yang kamu seharusnya tidak toleransi tapi malah kamu toleransi. Four of Cups. Knight of Wands. Ini dua-duanya sih. Kamu dan juga orang itu. Yang satu, kamu gak mau nunggu terlalu lama. Kayak kamu udah capek waiting around. Ya siapa suruh kamu untuk waiting gitu kan. Lalu ada rasa kamu itu udah less attracted ke dia. Udah berkurang rasa ketertarikannya. Karena kelamaan, karena apa yang dia lakukan di belakang. Nah dia tuh mau melangkah,
Ya tapi takut untuk kamu tolak gitu. Takut kalau rasanya tidak sepadan. Kayak ada energi mager dari kamunya. Padahal dia udah mulai kenceng gitu loh. Apa jangan-jangan sebenarnya kamu yang ada trauma ya? Mungkin bukan sama orang ini. Sama sebelum orang ini. Atau mungkin kamu yang masih belum bisa move on dari trauma masa lalu. Ya tapi perlu kamu ketahui bahwa orang ini yang ciri-cirinya sebagai speaker ini tadi, dia niatnya baik, dia niatnya mau menangin hati kamu, cuman dia nggak tahu harus mulai dari mana karena kamu mungkin terlalu tertutup. Kita lihat ke depannya koneksi kalian tuh gimana sih. It is safe for you to love. Nah, open your heart to give and retrieve the highest energy of all. Nah, kamu nggak open sama cinta. Kamu punya trust issue. Ada mindset yang keliru. Yang seharusnya nggak gitu-gitu amat. Tapi kamu bikin gitu. Nah, gitunya apa? Ini harus dibedah di personal consultation. Kalau di readingan general ini ya sangat umum gitu kan ya, banyak faktor gitu loh. Ya satu karena kamu punya trauma sebelum sama orang ini, oke? Atau kamu sama orang ini sebenarnya platonik, kamu tuh nggak punya rasa yang lebih, kamu tuh cuma friendship, tapi tiba-tiba dia approach kamu. Atau dia yang berbeda dengan tipenya kamu. Kamu mau tipe orang yang seperti apa, tapi yang datang, yang diberikan oleh semesta itu ya dia, si speaker ini tadi. Jadi ada mindset yang terlalu nutupin kamu, bangun tembok gitu. Two of Wands. Two of Pentacles. Kamu bingung memilih dua orang. Dua orang di sini. Satu itu orang ini, si speaker ini yang approach kamu. Satunya lagi orang yang kamu belum bisa move on sepenuhnya. Orang yang ada di masa lalu. Oke, kayak kamu juggling. Dua-duanya ini adalah two of Wands and two of Pentacles. Juggling. Aduh, gue harus pilih yang mana ya? Aduh, gue tuh mestinya gimana ya? Gue nggak mau nolak nih orang, tapi gue tuh nggak punya rasa sama nih orang. Atau mungkin gue belum sembuh sepenuhnya. Kamu ragu, ya? Kamu nggak mau mencoba untuk membuka kesempatan untuk orang ini. Setidaknya untuk ngobrol, untuk friendship apa ya? Untuk ya dating. So nggak usah kamu ekspektasi yang terlalu jauh, meskipun dia ada pengen nembak kamu tuh ada sangat jelas gitu. Tapi kan kamu tidak harus untuk menolak mentah-mentah dia gitu loh. Ada cara dimana kamu nggak terlalu tertutup, energi kamu masih tetap terbuka. Tapi gimana caranya? Kamu bisa nggak untuk ngasih tahu ke dia untuk apa ya? Supaya dia tuh memahami gitu loh posisi kamu saat ini. Dan dia mau terima apa enggak. Oke? Okay? So ini guys yang bisa aku kasih tahu ke kamu untuk poin nomor 3. Thank you buat kalian yang personal consultation with me. Kalian bisa email aku, emailnya sudah tersedia di description box. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye.